Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frio Nadia Badri dengan nomor BP 1810511032, merupakan salah satu mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai hal-hal yang dilarang dalam etika bisnis Islam, yang merupakan materi pada mata kuliah Fikih Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Neng Kamardi, SE, MSI. Alur pembahasan pada presentasi ini, yang pertama membahas apa itu etika bisnis, yang kedua membahas prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, yang ketiga mengenai hal-hal yang dilarang dalam etika bisnis Islam, dan yang terakhir yaitu perbedaan bisnis konvensional dan bisnis Islam. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari etika bisnis. Sebelum membahas apa itu etika bisnis, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu etika. Etika dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, dan perilaku. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai kata yang sama, yaitu akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, baik dalam sektor konsumsi, distribusi, dan pemasaran, agar konsumen memperoleh kepuasan atas barang dan jasa yang disediakan. Nah, dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para perilaku bisnis harus berkomitmen dengan prinsip dan norma dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai dan syariat Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran perilaku yang menyimpang karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar menurut koridor syariah. Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal yang mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Adapun sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain prinsip ibadah, persamaan atau al-musawat, kebebasan al-hurriyat, keadilan, tolong-menolong, dan toleransi. Dalam ekonomi Islam, semua aktivitas ekonomi didasarkan pada norma dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, termasuk pada bidang ekonomi. Sunnah atau hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang memerintahkan kaum muslim agar mengikuti Nabi yang menjadi teladan dan menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran baik melalui sabda-sabda, perbuatan, sikap maupun perilaku beliau. Sekarang kita masuk ke subbab kedua, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis di dalam Islam. Etika Islam melingkupi semua aspek dan sendi-sendi kehidupan manusia sebagai seorang muslim. Etika dalam Islam melingkupi semua sendi kehidupan individu sebagai seorang hamba dan khalifah, sendi kehidupan dalam berkeluarga, dalam tatanan hidup bermasyarakat, sosial ekonomi, politik, dan juga bernegara. Al-Quran memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak ada unsur eksploitasi seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."
Pada ayat ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbuat tidak benar atau merugikan orang lain, dan mengizinkan kita untuk melakukan perdagangan dengan syarat kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling menguntungkan. Berikut adalah akhlak atau sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam segala aktivitas bisnis, seperti sabda beliau yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Quzwani yang berbunyi, "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya." Dan juga menurut hadis riwayat Muslim, yaitu siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Rasulullah SAW selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas. Kedua, kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang maksimal, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, yaitu menolong orang lain, sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Berbisnis bukan mencari untung dalam materi semata, tetapi juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Aplikasi dalam bisnis. Yang pertama, adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian bisnis. Yang kedua, adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual maupun membeli. Yang ketiga, jujur dalam setiap proses transaksi bisnis atau tidak melakukan sumpah palsu. Yang keempat, memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu equilibrium atau keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan. Merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 35 yang artinya berbunyi, "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Praktek dalam bisnis yang bisa diterapkan yaitu, yang pertama, tidak ada kecurangan yang terjadi dalam takaran dan timbangan. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Yang ketiga, yaitu free will atau kebebasan berkehendak. Sifat selanjutnya yaitu responsibility atau tanggung jawab. Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Syed Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya antara jiwa dan raga, orang dan keluarga, individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis, yang pertama, upah harus sesuai dengan UMR. Yang kedua, economic return bagi pemberi pinjam modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak bisa dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu, seperti dalam sistem bunga. Yang ketiga, Islam melarang semua transaksi alegatoris, seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya. Sikap selanjutnya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan atau bisnisnya yaitu ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Sifat selanjutnya yaitu sukarela. Bisnis dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Kedua belah pihak yang terlibat bisnis harus saling ridho dan rela, seperti firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Sikap selanjutnya yaitu segera melunasi hutang. Apabila kamu mempunyai hutang kepada orang lain, itu sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasinya.
Rasulullah SAW memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Seperti sabda Rasulullah, yaitu sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya. Hadis riwayat Hakim. Jadi, ketika kita mempunyai hutang, alangkah baiknya kita segera melunasi hutang tersebut dan tidak membuat orang yang kita pinjami uangnya menunggu terlalu lama. Namun, bila kamu terkendala sesuatu dalam melunasi hutang, maka dianjurkan untuk mengatakannya kepada orang tersebut dan meminta tenggang waktu dalam pembayaran hutang. Selanjutnya, yaitu Nabi juga memberi pujiannya kepada orang yang memberi tenggang waktu apabila penghutang belum mampu membayar hutangnya. Seperti sabda Nabi, yaitu barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungannya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sesama manusia juga harus bisa memahami kondisi orang lain, karena mungkin saja orang tersebut mempunyai keperluan mendesak, sehingga membuatnya terkendala dalam membayar hutangnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu hal-hal yang dilarang dalam etika bisnis Islam. Yang pertama, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, dengan tujuan membuat para pembeli beralih membeli barang atau jasa hanya kepada kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Bisnis yang kita lakukan jangan sampai menghalangi kita ataupun orang lain untuk melakukan ibadah kepada Allah. Misal, ia menjadi lalai dalam sholatnya ketika sedang berbisnis. Yang ketiga, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang dalam Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang harusnya kita jaga. Yang keempat, tidak boleh melakukan ihtikar. Ihtikar ialah kegiatan menumpuk atau menyimpan barang dalam waktu tertentu dengan tujuan harga barang tersebut akan menjadi naik di masa depan, sehingga kita memperoleh keuntungan yang besar. Rasulullah SAW melarang keras perilaku bisnis seperti itu. Hal-hal lainnya yang perlu dihindari ketika melakukan bisnis yaitu menghindari penipuan atau kecurangan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya berbunyi, "Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Dan juga pernah diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, yaitu tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Yang keenam yaitu menghindari kontrak bisnis yang tidak sah atau ilegal. Misal, yang pertama kontrak yang terkait dengan riba dan judi seperti jual beli spekulasi atau gahar. Yang kedua, membeli bayi ternak yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, menawar barang dengan harga tinggi yang tujuannya untuk menaikkan harga, di mana sebenarnya dia tidak berniat untuk membeli. Kegiatan selanjutnya yang dilarang dalam bisnis Islam yaitu tidak boleh memperdagangkan barang yang haram.
Komoditi bisnis yang harusnya dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi atau narkoba, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Jabir. Yang kedelapan yaitu tidak boleh mengandung unsur riba. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalamnya dan melarang dengan tegas bagi siapapun untuk memakan harta riba. Umat Islam dilarang mengambil riba dan melibatkan diri dengan riba. Keharamannya yang sudah jelas bersumber dari beberapa surat di Al-Quran dan hadis Rasulullah. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 130 yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Juga ada sabda Rasulullah, diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Bukhari bab Ramyul Muhsanat nomor 6351. Lalu beliau juga pernah bersabda, yaitu riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari beberapa firman Allah dan juga hadis Nabi tersebut, sangat jelas bahwa riba merupakan salah satu dosa besar, dan semoga kita semua terhindar dari praktik riba. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perbedaan bisnis Islam dengan bisnis konvensional. Yang pertama, azas. Azas adalah suatu hal yang kita jadikan tumpuan dalam berpikir dan berperilaku. Dalam Islam, azas dalam berperilaku adalah tauhid. Arti tauhid sendiri diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Sedangkan pada bisnis konvensional menggunakan azas sekularisme, yaitu sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama ataupun kepercayaan. Jadi ketika kita menjalankan kegiatan bisnis atau kehidupan sehari-hari, tidak boleh mencampur adukannya dengan agama. Yang kedua, motivasi. Motivasi pada bisnis syariah adalah dunia dan akhirat. Selain untuk memenuhi kebutuhan dunia, kita juga harus menabung atau harus peduli dengan kehidupan akhirat kita. Tidak boleh melakukan kecurangan dan hal-hal yang dilarang Allah dan Nabi-Nya agar rezeki yang kita hasilkan itu berkah dunia dan akhirat. Sedangkan motivasi pada bisnis konvensional hanya dunia saja, karena dalam berbisnis yang dikejar adalah keuntungan dan profit sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu orientasi kerja. Pada bisnis Islam yaitu profit dan berkah. Selain mencari keuntungan, sebagai muslim kita juga harus mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orientasi kerja pada bisnis konvensional hanyalah profit, sama seperti motivasi tadi, yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada etos kerja. Etos kerja pada bisnis Islam yaitu menganggap kerja bagian dari ibadah.
Setiap kegiatan yang kita lakukan sejatinya akan bernilai ibadah jika kita mengawalinya dengan basmalah. Dan ketika kita mendapatkan penghasilan, sebaiknya kita menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk berinfak dan bersedekah. Sedangkan etos kerja pada bisnis konvensional, yaitu bekerja adalah untuk kebutuhan pribadi. Semua kegiatan bisnis yang dilakukan adalah untuk konsumsi pribadi. Begitu pula dengan penghasilan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Yang kelima adalah sikap mental. Sikap mental yang diharuskan ada pada setiap pribadi muslim yaitu menjadi yang terbaik karena Allah. Baik di mata Allah sudah pasti baik di mata manusia. Namun ketika kita dinilai baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Dan ingat, tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk kepentingan dunia saja, melainkan juga untuk kepentingan akhirat kelak. Sedangkan sikap mental yang ada pada individu pada bisnis konvensional yaitu menjadi yang terbaik karena aktualisasi diri. Mental yang ada hanya untuk keperluan agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Yang keenam, perbedaan pada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pada bisnis Islam yaitu sebagai khalifah Allah di bumi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat imbalan yang setimpal di akhirat nanti. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada pertanggungjawaban. Pada bisnis Islam, pertanggungjawaban sebagai seorang muslim yaitu sebagai khalifah Allah di bumi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat imbalan yang setimpal di akhirat nanti. Oleh karena itu, ada baiknya dalam menjalankan bisnis, kita tidak boleh berbuat curang dan merugikan atau menzalimi orang lain, dan tetap sesuai dengan norma dan syariat dalam Islam. Sedangkan pertanggungjawaban pada bisnis konvensional yaitu hanya kepada pimpinan perusahaan, karena beranggapan bahwa kita menerima gaji dari atasan, jadi pertanggungjawaban kita sepenuhnya adalah kepada atasan. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada modal. Modal yang digunakan pada bisnis Islam diwajibkan hanya barang-barang yang halal, agar hasil yang didapatkan nanti juga halal dan berkah. Sangat dilarang apabila modal yang digunakan mengandung unsur-unsur haram dan riba, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Sedangkan modal yang digunakan pada bisnis konvensional tidak terikat halal atau haramnya. Apapun yang bisa dijadikan sebagai modal, boleh dijadikan sebagai modal, tidak peduli dari mana barang itu berasal. Perbedaan yang kedelapan yaitu tentang manajemen operasi. Manajemen operasi pada bisnis Islam yaitu sesuai koridor dan syariah Islam. Maksudnya, dalam melakukan kegiatan bisnis, kita harus tetap menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang dilarang, agar bisnis kita berkah. Sedangkan manajemen operasi pada bisnis Islam yaitu efisien dan efektif. Tidak peduli kegiatan apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan pekerjaan kita, yang penting dalam pelaksanaannya harus efektif dan efisien, walaupun melanggar norma-norma yang ada. Perbedaan selanjutnya terletak pada manajemen keuangan. Pada bisnis syariah, manajemen keuangannya yaitu menghindari maisir, gharar, dan riba. Maisir sendiri adalah perjudian. Gharar yaitu tindakan tidak jujur atau tipuan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Sedangkan riba yaitu melebihkan suatu pembayaran dari kesepakatan awal. Sedangkan pada bisnis konvensional, yaitu tujuannya untuk memaksimalkan profit. Apapun boleh dilakukan agar profit yang dihasilkan dapat maksimal. Yang ke-10, instrumen pemberdayaan masyarakat. Pada bisnis Islam, yaitu adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bisa dilakukan dengan cara berinfak, sedekah, zakat, dan juga wakaf. Sedangkan instrumen pemberdayaan masyarakat pada bisnis konvensional yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility.
yaitu suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang salah satunya yaitu lingkungan di mana tempat operasional perusahaan tersebut beroperasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.